Hai Sobat Kecepikong 1996. Apa kabar semuanya? Oke, balik lagi di video lainnya kumpulan orang patah hati. Gini deh, kamu tuh nggak seharusnya ngoyo banget cuma buat bikin seseorang sayang balik sama kamu. Kalau tiap kali chat rasanya kamu kayak lagi nyusun strategi perang, tiap kali ngajak ketemu tuh berasa kayak lagi deal-dealan bisnis, terus hati kecil kamu juga udah mulai ngerasa, kayaknya dia nggak segitu pengennya deh. Ya, jujur aja ya, kamu lagi maksa banget. Dan yang nyebelin, makin kamu ngejar, makin dia ngejauh. Nah, hari ini, gue pengen buka-bukaan nih. Ini dia tanda-tanda kamu lagi maksain hubungan yang sebenarnya nggak pernah klik dari awal. Dan gimana itu bisa bikin rasa percaya diri kamu makin tipis. Di video ini, kita bakal kupas habis ciri-ciri paling umum. Kalau kamu lagi terjebak di hubungan yang kamu pikir masih bisa diperjuangin, padahal kenyataannya nggak cocok aja. Kenapa rasanya kamu doang yang effort? Kenapa rasanya berat sebelah? Dan gimana caranya stop sebelum kamu kehabisan tenaga, hati, dan akal sehat? Oke, let's break it down, teman-teman. Tanda pertama nih ya, kamu selalu yang mulai duluan. Nih, jujur deh, coba bayangin. Kalau kamu berhenti ngechat duluan, kira-kira dia bakal nyariin nggak? Kalau pertanyaan itu aja udah bikin perut kamu mules, fix. Kamu lagi sendirian ngidupin hubungan ini. Kamu yang tiap pagi ngucapin selamat pagi. Kamu yang nanya, kapan ketemu lagi? Kamu yang muter otak biar obrolan tetap seru. Sementara dia, cuma bales doang. Iya, cuma bales. Ini tuh rasanya kayak kamu lagi pacaran sama bayangan doang. Kamu yang jalan, dia cuma ngikutin bayangan kamu. Gue ngerti sih, cowok emang pada dasarnya lebih aktif, lebih sering inisiatif. Tapi bro, ada bedanya antara memimpin hubungan sama mohon-mohon dikasih perhatian. Kamu kirim 3 chat, dibales 1. Kamu udah siapin rencana ngedate, dia malah batalin mepet. Kamu nanya, kamu sebenarnya ngerasa apa sih sama aku? Dia jawabnya, aku jalanin aja dulu. Nah loh, bahasa halus dari, aku sebenarnya nggak segitunya. Dia bukan lagi go with the flow, tapi dia lagi ngambang. Dan kamu yang dayung sendirian sampai pegel sendiri. Tapi buat yang dengerin dan kamu cewek, jangan ngerasa aman dulu ya. Ini juga berlaku ke kalian. Kalau kamu yang terus yang ngechat duluan, kamu yang ngajak ketemu duluan, kamu yang nanya kabar mulu, terus dia balesnya kayak robot auto reply, ya sama aja. Itu bukan cinta, itu capek. Kamu kayak lagi ngejalanin hubungan sama tembok. Cowok yang beneran suka, dia juga bakal cari cara buat tetap connect. Nggak harus yang lebay tiap jam ngechat, tapi minimal kelihatan effortnya. Bahkan cowok cuek pun bisa berubah jadi hangat kalau dia beneran punya rasa. Dan yang lebih bahaya, ketika kamu, baik cowok atau cewek, selalu ngasih effort, terus si dia tahu kamu akan selalu ada walaupun dia kasih effort 0, sekian persen. Lama-lama effort kamu bukan dihargain, tapi dianggap biasa. Bahkan bisa-bisa kamu malah bikin dia ilfeel karena ngerasa kamu too much. Ujung-ujungnya kamu bukan pasangan, tapi kamu berubah jadi kayak generator cadangan. Nyala cuma kalau listrik utama mati. Siap sedia, nggak pernah ngeluh, dan jarang banget disyukurin. Jadi sekarang gini aja deh, coba pikirin. Kalau hari ini kamu berhenti ngehubungin dia, nggak nanya kabar, nggak ada lagi apa, nggak ada jangan lupa makan ya, dia bakal nyariin kamu nggak? Atau justru dia hilang tanpa jejak? Kalau dia hilang, ya dari awal dia emang nggak pernah bener-bener ada. Ngerti kan maksudnya? Gua harap sih kamu udah mulai kebuka matanya sekarang. Kalau oke, lanjut ke tanda kedua. Tanda kedua, kamu lebih sering cemas daripada ngerasa dicintai. Serius deh. Hubungan yang sehat tuh nggak harusnya berasa kayak lagi jalan di tali tambang sambil jaga keseimbangan. Kalau setiap hari kamu deg-degan nungguin dia bales chat, mikir keras maksud tone dia apaan, atau kenapa dia online tapi nggak bales. Bro sis, itu bukan cinta. Itu mode bertahan hidup. Kamu tahu kan rasa nggak enak di perut pas dia cuma bales oke, doang? Atau waktu dia lama banget balesnya padahal tadi masih aktif posting instastory. Kamu mulai mikir aneh-aneh, overthinking sampai nggak bisa tidur. Takut buat ngomong jujur, takut ngungkapin perasaan, karena khawatir dia bakal ngejauh atau malah ngilang. Nah itu bukan koneksi, itu kecemasan emosional. Dan parahnya,
Banyak dari kita suka ngira itu tanda cinta yang menggebu. Padahal kenyataannya, kamu tuh lebih sering bingung daripada ngerasa disayang. Hubungan yang sehat tuh justru harusnya bikin kamu tenang, bikin kamu ngerasa aman. Bukan malah bikin jantung deg-degan tiap HP getar. Kamu nggak seharusnya ngecek mood dia dulu baru bisa nentuin mood kamu. Kamu juga nggak harus takut ngomong jujur karena takut suasana jadi awkward. Coba tanya diri kamu deh. Kapan terakhir kali kamu ngerasa nyaman dan bisa jadi diri sendiri di hubungan itu? Kayak bener-bener santai, tanpa overthinking, tanpa drama, dan ngerasa dia tuh sepenuhnya ada buat kamu juga. Dan ini berlaku juga buat kamu yang cewek. Kadang kamu juga suka ngerasa was-was tiap cowok kamu tiba-tiba jadi dingin. Kamu jadi ngebaca-baca caption, stalking siapa yang dia like, mikir, ini cowok kenapa sih? Masih sayang nggak ya? Padahal di sisi lain, kamu takut banget buat ngomongin isi hati kamu karena takut dia ngerasa kamu lebay. Nah, kalau kamu hidup dalam ketakutan kayak gitu, itu bukan hubungan yang sehat. Itu kayak kamu lagi naik roller coaster emosi. Dan sayangnya, kamu kecanduan sama naik turunnya itu. Dan yang lebih seremnya, anxiety ini bisa jadi candu. Kamu jadi ketagihan sama momen-momen manis yang jarang banget muncul. Pas dia tiba-tiba perhatian, ngasih pujian kecil, atau sesekali kelihatan sayang banget, kamu langsung mikir, tuh kan, dia sebenarnya care kok. Padahal bisa jadi, itu cuman jatah minimum, biar kamu tetap stay di hubungan yang sebenarnya dia juga setengah hati jalaninnya. Kalau dia manis hari ini, besoknya dingin. Hari ini ngegombal, lusa ngilang. Kamu nggak bakal pernah bisa ngerasa stabil. Dan denger ya, nggak ada satu orang pun yang worth it buat ngorbanin ketenangan hidup kamu. Tuh, dengerin ulang kalimat barusan. Simpen di kepala. Sekarang tanya ke diri kamu, jujur aja. Kalau hubungan ini nggak berubah sama sekali dalam 6 bulan ke depan, kamu masih bisa bahagia nggak? Kalau jawabannya nggak mungkin, ya udah, stop maksa. Kamu bukan lagi memperjuangkan hubungan. Kamu cuma lagi ngebius rasa cemas pakai harapan palsu. Berani jujur sama diri sendiri? Yuk lanjut ke tanda ketiga kalau kamu siap. Tanda ketiga, kamu terus-terusan nyari alasan buat ngejelasin kurangnya usaha dari dia. Nih ya, misalnya pasangan kamu nggak pernah effort, nggak pernah ngajak ketemu duluan, bales chat aja kayak cuma lagi iseng, tiap janjian sering cancel, dan sikapnya tuh kayak nggak sepenuhnya ada. Tapi kamu masih aja ngebela dia, bahkan ke diri kamu sendiri. Kamu bilang, dia sibuk banget kerja, atau dia tuh banyak trauma masa lalu, maklumin aja. Atau dia tuh nggak biasa dapet cowok cewek yang kayak gue, jadi dia masih adaptasi. Cuy, denger deh, kamu tuh lagi ngebohongin diri sendiri. Dan yang lebih parahnya lagi, kadang kamu sampai ngelindungin dia dari omongan teman-teman kamu sendiri. Padahal kamu tahu, dia nggak effort. Kamu ngerasa kok dia dingin, nggak terhubung, tapi kamu tetap aja cari-cari alasan biar kelihatan semuanya masih baik-baik aja. Tapi sayangnya, kamu bukannya ngejaga hubungan, kamu lagi ngejaga ego kamu sendiri biar nggak kelihatan kalah. Dan ini bukan cuma cowok yang ngelakuin, cewek juga banyak banget yang jatuh ke perangkap ini. Misalnya si cowok nggak pernah ngajak ketemu duluan, chatting kayak robot, udah gitu sibuk mulu, tapi kalau urusan main sama temen mah rajin. Tapi kamu masih ngebela dia. Dia tuh emang nggak ekspresif, atau dia tuh pernah disakitin cewek, jadi trauma. Ya emang bisa aja semua itu bener. Tapi selama dia nggak nunjukin usaha buat hadir dan peduli, ya sorry to say, dia emang enggak sepenuhnya niat ngejalanin hubungan sama kamu. Gini deh, orang yang beneran peduli itu nggak bikin kamu nebak-nebak. Mereka muncul, mereka ngajak ngobrol, mereka ngajak ketemu, mereka ikut hadir dalam hidup kamu. Nggak cuman pas butuh doang. Tapi kalau kamu tiap hari cuman nganggap sikap dingin dia itu lagi capek, padahal udah 3 minggu cuek mulu, ya itu bukan realistis, itu denial. Dan yang paling sering terjadi, kamu mulai ngerasa kayak kamu lagi jadi terapis pribadi dia. Ngerasa harus sabar terus, harus ngerti terus, harus kuat terus. Tapi inget ya, kamu tuh bukan psikolog dia. Kamu juga bukan tempat rehab emosional. Apalagi sosok yang harus nyembuhin dia dari masa lalunya. Kalau dia emang mau berubah, harusnya dia juga bergerak. Karena hubungan itu bukan kamu doang yang narik gerobak sambil berharap dia sadar. Kalau dia beneran peduli, dia juga bakal usaha, titik. Dan buat yang masih ngegantung di kalimat, tapi dulu dia beda banget kok, dia perhatian, dia romantis.
Ya iyalah, itu fase ngejar, waktu dia belum yakin punya kamu. Tapi sekarang, kamu yang ngejar, dan dia malah narik diri. Sekarang kamu mati-matian ngejelasin perubahan sikap dia, padahal dia udah ninggalin medan perang. Dan kamu masih setia jaga benteng sendirian. Coba deh bayangin kalau teman kamu cerita hal yang sama. Dia pacaran, dianya effort sendiri, yang satu lagi kayak nggak peduli. Kira-kira kamu bakal bilang apa? Pasti kamu bilang, bro, udahan aja, kamu capek sendiri. Tapi giliran kamu yang ngalamin, kamu pura-pura nggak dengar. Jadi sekarang, yuk buka mata. Stop nyari alasan buat orang yang udah jelas-jelas nunjukin lewat sikapnya kalau dia nggak ada di hubungan ini sepenuhnya. Jangan sampai kamu terus narik-narik orang yang udah nggak mau jalan bareng. Karena pada akhirnya, cinta itu harusnya dikerjain berdua, bukan kamu sendiri yang geret hubungan ini sambil bilang, nggak apa-apa kok, aku kuat. Please deh, kuat bukan berarti harus bego. Masih kuat dengerin? Yuk gas ke tanda keempat kalau kamu siap diacak-acak lagi realita kamu. Tanda keempat, kamu takut jadi diri sendiri sepenuhnya di depan dia. Nih, gampangnya gini deh. Kalau kamu harus ngecilin diri kamu, nahan-nahan opini kamu, nyaring-nyaring kata cuma biar dia nggak ilfeel atau marah. Well, sorry to say, tapi kamu lagi bareng orang yang salah. Banyak orang, baik cowok maupun cewek, nggak sadar kalau mereka tuh lagi ngeedit kepribadian mereka demi nyesuaiin diri. Tapi dalam hati kecil kamu tuh tahu kok, kamu lagi pura-pura jadi versi jinak dari diri kamu sendiri. Misalnya nih, kamu sebenarnya pengen bercanda lebih lepas, pengen ngobrol tentang hal yang kamu suka banget, pengen cerita tentang hal yang bikin kamu stres. Tapi kamu tahan, karena takut dia ilfeel, takut dikira drama, atau takut malah jadi bahan debat. Ujung-ujungnya kamu jadi kayak versi filtered dari diri kamu yang asli. Kayak nge-live pakai beauty filter 24 jam. Kelihatan cakep sih, tapi capek cuy, palsu banget. Dan masalahnya, kamu kira itu namanya ngalah atau menyesuaikan diri, padahal sebenarnya kamu lagi ngurung diri. Buat cowok, ini sering banget kejadian. Demi kelihatan kalem, dewasa, pengertian, kamu jadi nggak berani jujur tentang perasaan, kamu jadi ngejaga image terus. Tapi kamu sadar nggak sih pelan-pelan kamu kehilangan edge kamu? Kehilangan power kamu. Kamu jadi cowok baik-baik yang ngebosenin, karena semua hal kamu tahan. Dan parahnya lagi, cewek tuh bisa ngerasa loh. Mereka bisa ngerasa kalau kamu lagi nahan diri, kalau kamu nggak 100% ada, dan kalau kamu main aman mulu. Dan makin kamu nahan, makin ilfeel. Karena yang bikin mereka tertarik tuh justru authenticity, cowok yang punya pendirian, bisa ngomong lepas, pede sama sisi anehnya, dan nggak takut beda pendapat. Tapi ini juga berlaku banget buat kamu yang cewek. Banyak juga cewek yang jadi versi jinak demi cowoknya. Nggak berani ketawa lepas, takut dikatain lebay. Nggak berani ngomong jujur soal mimpi kamu, takut dianggap terlalu ambisius. Nggak mau kelihatan cerewet, padahal kamu cuman excited pengen cerita. Padahal, cowok yang beneran sayang tuh nggak akan matiin energi kamu. Justru, dia pengen lihat kamu bersinar. Kalau kamu harus ngecilin cahaya kamu biar dia nyaman, berarti dia emang nggak siap sama terang kamu. Jadi coba bayangin deh, kamu mau nggak punya pasangan yang nggak bisa jadi dirinya sendiri depan kamu? Yang nahan tawa, nahan cerita, nahan mimpi, cuma biar kamu tetap stay. Pasti kamu juga ngerasa, ya ampun, ini orang beneran sayang sama gua nggak sih? Nah itu dia, it's not connection, itu cuma desperate biar nggak ditinggalin. Makanya, jangan jadi orang yang takut ngambil ruang. Jangan jadi versi ramah kamera dari diri kamu sendiri 24/7. Jadilah orang yang bisa bilang, ini gue gini adanya. Kalau kamu cocok, yuk bareng. Kalau enggak, ya udah, nggak usah dipaksain. Karena gini brosis, kalau dia nggak bisa nerima versi real kamu, berarti emang dia bukan orangnya. Masih kuat lanjut? Tanda kelima nih, bakal makin nusuk. Oke brosis, kita sampai di tanda terakhir dan gak kalah penting. Nah ini nih bagian yang paling sering bikin kita kejebak lama-lama di hubungan yang sebenarnya udah lama sekarat. Tapi karena ada satu kata sakti, semoga nanti membaik, kita jadi stay terus, padahal hati udah teriak minta pergi. Kamu masih terus berharap semuanya bakal membaik. Asal kamu tahan dikit lagi. Nih ya, gue langsung to the point. Kalau dari awal hubungan ini udah kerasa kayak naik tanjakan terus, kamu jangan ngarep nanti bakal jadi jalan tol mulus. Yang ada malah makin berat, makin nyedot energi, dan makin bikin kamu mati rasa sama tanda-tanda kalau sebenarnya dari awal dia tuh nggak sepenuhnya ada buat kamu. Tapi tetap aja,
Kamu bertahan. Kamu bilang ke diri sendiri, mungkin dia cuma butuh waktu. Atau, ntar juga lewat masa-masa susah ini. Atau yang paling sering, kalau gue sayang ke dia lebih keras, dia pasti bakal kebuka juga. Padahal yang kamu tunggu itu bukan cinta, tapi potensi cinta. Dan sayangnya, potensi itu kadang cuma bikin kamu hidup di ilusi, ngebayangin hubungan yang bisa jadi indah. Padahal kenyataannya, zong. Setiap dia mulai cuek, kamu maafin. Setiap dia dingin, kamu cari-cari alasan buat ngebela. Setiap ada sedikit momen dia manis, kamu peluk erat-erat momen itu kayak, itu bukti dia masih peduli. Padahal itu cuma remah-remah perhatian. Kamu rela dapat sisa. Terus kamu bilang ke diri kamu, tuh kan, masih ada harapan. Padahal itu bukan harapan. Itu penyesuaian diri sama kenyataan yang pahit. Dan buat yang cewek, jangan merasa aman. Kamu juga banyak yang kejebak di fase ini. Nungguin cowok berubah, nungguin dia sadar kalau kamu udah ngasih semuanya. Kamu terus mikir, mungkin kalau aku lebih sabar, dia bakal balik kayak dulu. Atau yang lebih nyesek, dia tuh sebenarnya baik, cuman belum sembuh aja. Padahal kamu udah capek mental, tapi masih maksa stay karena kamu sayang. Tapi sayang yang nggak dibales itu bukan cinta. Itu pelan-pelan bunuh harga diri kamu. Kamu pikir kamu lagi jatuh cinta? Coba pikir ulang. Kalau setiap hari kamu lebih sering ngerasa lelah daripada disayang, kalau kamu terus-terusan nunggu dia berubah, buka diri, atau akhirnya ngeh sama nilai kamu, sorry, bro sis, kamu bukan lagi jatuh cinta. Kamu lagi nyangkut di limbo. Nunggu sesuatu yang belum tentu datang. Kamu kecanduan sama khayalan tentang versi ideal dia yang mungkin gak akan pernah ada. Padahal kenyataannya cinta tuh gak ribet. Cinta yang sehat gak butuh kamu buktiin diri kamu mati-matian tiap hari, biar dia sudi nyayangin balik. Cinta tuh bukan ujian masuk universitas. Gak perlu kamu perjuangin sampai titik darah penghabisan biar diterima. Kalau emang dia orangnya, dia akan pilih kamu tanpa ragu. Tanpa disuruh, tanpa kode, tanpa drama. Jadi sekarang gue tanya ke lo, kalau 3 bulan ke depan gak ada yang berubah, dia masih cuek, kamu masih capek sendiri, kamu masih ngerasa kosong, kamu mau tetap di situ nggak? Kalau jawaban kamu enggak, ya udah. Stop ngebohongin diri sendiri. Jangan nunggu hubungan imajinasi muncul dari hubungan yang kenyataannya udah gagal total. Karena kalau sampai detik ini kamu udah kasih semua, dan dia tetap nggak berubah, percayalah, dia nggak akan bangun suatu pagi terus tiba-tiba cinta mati sama kamu. Dia nggak berubah bukan karena kamu kurang usaha, tapi karena emang kamu lagi maksa hubungan yang nggak pernah aman secara emosional dari awal. Dan kamu tahu harga dari maksa-maksa kayak gini. Damai kamu hilang. Harga diri kamu anjlok. Power kamu luntur. Kamu jadi lelah bukan karena cinta, tapi karena kamu takut ngelepas. Padahal kamu pantas dapetin cinta yang nggak perlu dikejar terus. Cinta yang hadir tanpa drama, tanpa ragu. Jadi bro sis, kalau selama ini kamu ngerasa dengerin ini kayak ditampar bolak-balik, berarti tandanya kamu udah mulai sadar. Dan kalau kamu udah sadar, ya kamu tahu dong, langkah selanjutnya apa? Berani buat ngelepas. Oke, kesimpulannya bro sis, jadi intinya gini ya, kalau dari awal hubungan kamu tuh udah berasa kamu doang yang narik, yang ngejar, yang mikir keras biar semuanya jalan, sementara dia cuma duduk manis nunggu dilayani, ya itu bukan cinta. Itu kerja rodi berkedok hubungan. Kamu capek, kamu overthinking, kamu tahan-tahan jadi diri kamu sendiri biar dia betah. Kamu bela-belain nyari alasan atas semua cuek dan dinginnya. Padahal jauh di dalam hati kamu tahu, dia nggak ada di situ sepenuhnya. Tapi karena kamu sayang, kamu stay. Kamu berharap dia berubah. Kamu pikir sabar kamu bisa nyembuhin dia. Padahal yang kamu lakuin cuma nyiksa diri pelan-pelan. Dan ini bukan soal cowok doang. Cewek juga banyak yang kejebak di hubungan kayak gini. Nahan-nahan diri, nurunin standar, rela dapat sisa, cuma demi dapat validasi cinta yang nggak pernah datang. Padahal cinta itu nggak harus ribet. Kalau emang dia orangnya, kamu nggak perlu pura-pura, nggak perlu minta-minta, dan nggak perlu bikin 1000 alasan buat ngerasa cukup. Jadi daripada kamu terus maksa yang nggak seharusnya, mending kamu pilih damai, kamu pilih diri kamu sendiri. Karena hubungan sehat itu bukan tentang siapa yang paling tahan sakit, tapi siapa yang bisa saling hadir tanpa harus kehilangan dirinya sendiri. Oke mas mbak sekalian, segitu aja dulu buat hari ini. Sehat selalu ya, semoga harinya menyenangkan dan seperti biasa, hargai diri kamu di atas perasaan kamu. Abaikan apa yang kamu rasain, dan ingat apa yang kamu layak dapetin. Kalau mau hubunganmu jauh lebih baik dan sehat,
Hargai dan perlakukan dengan baik diri sendiri dulu. Makasih udah nonton ya, dan sampai jumpa di video berikutnya teman-teman.